Ya, kita ketemu lagi dalam pelajaran informatika di kelas 8. Ada sesuatu hal yang ingin Bapak sampaikan sama kalian, tentang tabel yang sudah pernah Bapak kasih sama kalian. Ada beberapa orang anak yang menampilkan tabel dengan benar, tetapi banyak juga siswa yang kurang benar untuk menampilkan hasilnya. Apalagi kadang-kadang ditampilkan dalam bentuk bukan Excel. Jadi bagaimana mungkin Bapak bisa tahu rumus ataupun hasil akhir dari yang kamu tampilkan itu benar atau salah. Jadi untuk pelajaran di kelas 8 khususnya pengolahan angka, Bapak minta sama kalian untuk menampilkan dalam bentuk Microsoft Excel ataupun spreadsheet, Google Spreadsheet. Pokoknya kamu buat jawabannya itu dengan menggunakan software pengolahan angka. Mau namanya apapun itu, yang penting pengolahan angka. Pengolahan angka itu bisa juga Microsoft Excel, bisa juga Google Spreadsheet, atau juga WPS Spreadsheet. Pokoknya ada berbagai macam. Bapak sebelumnya sudah pernah jelaskan tentang jenis-jenis dari pengolahan angka, ya. Jadi intinya kamu harus menggunakan pengolahan angka. Bapak singkat saja di sini dalam arti menggunakan Excel. Dalam arti kamu boleh pakai Excel, boleh juga pakai spreadsheet yang lain. Yang penting harus pakai pengolahan angka. Oke, sampai di sini sudah jelas ya. Oke, kita lanjut. Di tabel yang sudah pernah Bapak kasih sama kalian, hasil yang kalian tampilkan itu ada berbagai macam bentuknya. Nah, di situ Bapak lihat ada yang benar, ada juga yang kurang benar. Nah, di sini Bapak ingin tampilkan sama kalian bagaimana cara mengerjakannya terlebih dahulu, ya. Supaya yang sudah benar kamu jangan terlalu berbangga hati, dan yang belum benar kamu bisa lebih mengerti tentang pengolahan angka. Oke, perhatikan baik-baik. Di sini hasilnya kenapa kok jadi 166, Pak? Bukannya 13. Nah, perhatikan baik-baik ya. Bapak ulang lagi di sini. Contohnya di sini ada tabel di mana pembelinya adalah Andi. Ini sebagai contoh saja. Andi membeli jeruk 5 buah, apelnya 3 buah, dan mangganya 5 buah. Di sini ada tabel bantunya. Tabel bantu ini untuk menunjukkan bahwa harga jeruk adalah 15.000, apel 22.000, dan mangga 5.000. Jadi bagaimana caranya? Caranya di sini perhatikan baik-baik. Sama dengan, harus diingat, dalam membuat rumus di Microsoft Excel harus selalu dimulai dengan tanda sama dengan. Oke, kalau sudah sama dengan, sekarang kita masukkan jeruk, banyaknya jeruk dikali, perhatikan tanda kali, tanda bintang ya, tanda bintang, atau dikali berapa? Kalinya kali jeruk, harga jeruk. Kamu harus perhatikan harga jeruk ada di mana? K7. Maka kamu klik K7. Kalau kamu tekan enter, maka kamu dapat angka untuk jeruk. Di sini untuk 5 buah jeruk, maka Andi membeli sebesar Rp75.000. Tetapi di sini Andi kan tidak membeli hanya jeruk, tetapi ada 3 buah apel dan 5 buah mangga. Jadi bagaimana kelanjutannya, Pak? Kelanjutannya ini kan baru jeruk. Maka kita kasih buka dan tutup kurung di sini. Ini baru harga untuk jeruk. Sekali lagi, Bapak tambah karena dia selain jeruk dia beli apel. Bapak kasih buka kurung. Di sini adalah apel dikali harganya apel. Ini K8, kasih tutup kurungnya, baru jeruk dan apel. Ditambah lagi dengan mangga. Kita buka lagi kurungnya. Mangga ada di sel F7.
F7 dikali dengan harga mangga ada di K9. Kasih tutup kurungnya. Tekan enter maka akan menjadi 166.000. Nah, Pak, ini bagaimana Pak, kok tampilannya adalah uang? Nah, sebelumnya Bapak mungkin belum kasih tahu sama kalian, nggak apa-apa, nanti Bapak kasih tahu dulu cara-caranya. Kalau kalian nampilannya seperti ini sudah benar ya, tapi kalau misalnya kalian sudah buat rupiah itu juga benar, itu yang paling benar. Bagaimana Pak caranya untuk menampilkan rupiah? Nah, di pertemuan sebelumnya Bapak sudah pernah kasih tugas sama kalian untuk penggunaan rumus fungsi. Nah, sudah pada kirim belum sama Bapak tugas fungsinya, rubrik fungsinya? Ya, coba ingat-ingat dulu, sudah dikirim belum? Oke, kita lanjut. Sekarang Bapak akan tampilkan sama kalian bagaimana cara membuat rupiahnya, RP-nya. Nah, di sini tadi kamu sudah Bapak kasih tahu ya, rumusnya bagaimana cara mencari rumusnya. Bapak bisa tahu rumusnya dari mana? Perhatikan pada bagian formula bar. Kalau formula barnya di sini muncul rumusnya, Bapak bisa lihat yang kamu buat rumusnya benar atau salah. Ya. Jadi dari situ aja kamu bisa ketahuan membuat rumusnya benar atau salah. Karena apa? Kalau rumusnya sudah benar, maka hasilnya akan benar. Begitu juga sebaliknya, kalau rumusnya salah, maka nilainya akan salah. Kamu bisa bayangkan kalau kamu punya usaha jualan buah ternyata rugi, ataupun ternyata kemahalan, kelebihan uangnya, pasti tidak akan pernah nyambung. Jangan-jangan bisa rugi, ya. Oke, kita lanjut. Di sini kita akan coba buat rupiahnya. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan fungsi. Kamu klik terlebih dahulu di sel yang ingin kamu masukkan rupiahnya. Klik kanan, pilih format sel. Ya. Bapak ulangi sekali lagi. Klik dulu nilainya atau selnya. Kemudian klik kanan, format sel. Kemudian pilih currency. Boleh currency, boleh accounting, sama saja. Mana yang mau kamu pilih, mau currency atau accounting sama saja. Karena dia akan menampilkan mata uang. Ya. Bapak buat currency dulu. Kalau udah, kemudian di sini untuk 2 angka di belakang komanya itu kita hilangkan. Nah, jadi hilang, tetapi dia ini adalah dolar. Masih kode kursnya, mata uangnya itu masih dolar. Kita ganti menjadi rupiah. Bagaimana caranya? Di sini ada simbol. Kamu klik di sini simbol, kemudian kamu cari RP, rupiah. Jadi jangan bilang sama Bapak, Pak, saya komputer saya nggak punya rupiah Pak, nggak punya Indonesianya. Itu salah, karena kamu nggak mau nyari aja. Kalau kamu nyari pasti ketemu rupiah. Ya, jadi pelan-pelan nyarinya, nanti pasti ketemu rupiah RP. Nah, perhatikan di sini. Nah, oke, kalau sudah di sini Bapak udah ketemu rupiah, kalau sudah Bapak klik, maka dia akan tampilannya seperti ini, RP 166,000. Ya, kalau sudah klik OK. Nah, jadinya seperti ini. Pak, gimana kalau semuanya mau kita buat? Ya, tinggal kamu blok saja semuanya. Blok semua, klik kanan, kemudian format sel, kemudian currency lagi, pilih cari lagi rupiahnya. Cari lagi rupiahnya, jangan sebentar-sebentar langsung, Pak, saya nggak punya Pak kode rupiahnya. Bohong, kamu nggak mau nyari aja. Ya, jadi harus pelan-pelan nyarinya, pasti ketemu nanti. Oke, di sini ada rupiahnya. Kalau sudah klik OK, maka dia sudah jadi seperti ini. Nah, totalnya bagaimana? Ya tinggal kamu jumlahkan aja semua dengan sum. Lihat di sini sum G7 sampai ke G16. Ya. G7 sampai ke G16, akhirnya jadilah jumlahnya seperti ini, ya. Gimana? Untuk latihan yang pertama ini Bapak rasa nggak ada masalah ya? Harusnya kamu bisa semua. Oke? Kita lanjut.
Oke, kalau tadi Bapak sudah kasih tahu kalian cara membuat tabel dari perhitungan toko buah ini, di sini kita akan mendapatkan nilai total dari sum, dari menggunakan rumus sum. Maka kita akan coba lagi dengan menggunakan rumus yang lain, yaitu nilai yang terbesar. Nilai yang terbesar itu sama saja dengan Bapak tulis di sini maksimum. Max sama dengan mencari nilai yang terbesar. Lawannya adalah min, sama dengan mencari nilai yang lawan dari terbesar ya terkecil. Oke, sekarang kita coba. Kalau tadi di sini adalah total dengan sum, maka kita coba di sini maksimumnya. Ini max maksimum sama dengan, oh ya, sebelumnya mau Bapak sampaikan terlebih dahulu bahwa rumus dasar dari Microsoft Excel ataupun rumus dasar dari pengolahan angka, supaya kamu nggak bingung ya, perhatikan lagi rumus dasar dari Microsoft Excel atau pengolahan angka, yaitu sama dengan operator. Ini operator matematika. Operator matematika itu apa, Pak? Operator matematikanya ini Bapak sudah pernah kasih contoh sebelumnya. Ada untuk rumus bagaimana memasukkan rumus penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian. Nah, itu adalah operatornya, operator matematikanya. Model kayak sum, max, min, dan seterusnya. Itu adalah operator matematikanya, ya. Jadi, kembali lagi rumus dasar dari pengolahan angka sama dengan operator matematika. Perhatikan di sini, operator matematika buka kurung, awas di sini tidak ada yang kasih spasi ya. Sama dengan operator matematika buka kurung, sel awal sampai dengan titik 2 ini dibacanya sampai dengan. Operator matematika buka kurung, sel awal sampai dengan sel akhir, kurung tutup. Ya, sekali lagi, rumus dasar dari pengolahan angka sama dengan operator matematika buka kurung, sel awal sampai dengan sel akhir, tutup kurung. Ya. Oke, sekarang kita coba maksimum di sini. Ya, sama dengan operatornya apa? Max. Kita lihat di sini MA, kalau kita ketik MA dia akan muncul di sini max. Jangan lupa ada tanda sama dengan max. Ya. Sel awalnya itu akan dimulai dari mana? Nilai yang terbesar itu ada di jumlah. Jadi sel awalnya itu adalah di G7. Bukan di sebelah sini. Kenapa? Karena yang akan kita cari nilai yang terbesar dari ini. Ya, nilai yang terbesar dari ini. Maka kita buat sel awalnya ada di sini. Ya. Sampai dengan, jangan dilepas, tarik langsung. Tarik sampai dengan sel akhir. Sel akhirnya ada di G16. Perhatikan di sini untuk tulisannya. Ya, penulisan rumusnya. Maksimum buka kurung G7 sampai dengan G16, kita kasih tutup kurung, tekan enter. Nilai yang terbesarnya adalah 289. Sekarang kalau nilai yang terkecil, min, sama dengan, kembali lagi ke tadi, operator matematika sama dengan min. MI, di sini kita lihat di sini ada tulisan min. Ya. Kita klik minnya,
sel awalnya kembali lagi di sini sampai ke sel akhir. Iya, G16. Kalau sudah tutup kurung tekan enter, maka dia akan muncul gambarnya seperti ini. Kita add 16. Nah, kalau Bapak bisa gambarkan jadi seperti ini. Ya. Jadi di sini kita sudah punya nilai untuk maksimum dan juga nilai untuk minimum. Ada total, ada maksimum, ada minimum. Ya. Oke, sampai di sini kira-kira sudah jelas ya. Oke, kita lanjutkan dengan latihan yang kedua. Di sini Bapak punya sebuah tabel. Di sini tabelnya adalah untuk nilai rapor. Ya, tabelnya adalah di sini contohnya. Contoh dari tabel ini adalah nilai rapor. Di sini ada nama siswa, ada jenis kelamin siswa, LP ini laki perempuan. Kemudian di sini ada mata pelajaran. Di sini ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, informatika. Kemudian ada kolom jumlah dan ada kolom rata-rata. Nah, di sini sebagai contoh misalkan Bapak masukkan nilainya. Andi mendapat matematika 75, bahasa Indonesia 76, bahasa Inggris 80, IPA 80, IPS 98 dan informatika 76. Jumlahnya dengan rata-rata ini kamu isi sendiri ya, tapi bukan asal-asalan ngisinya ya. Ngisinya seperti rumus yang sudah Bapak kasih tahu sama kalian. Kalau jumlah pakai apa? Iya, pakai sum. Kalau rata-rata bagaimana? Menggunakan apa? Average. Iya, pintar sekali menggunakan average. Nah, kemudian di sini ada nilai terbesar dan nilai terkecil. Kamu harus berpikir ini nilai terbesarnya ngambil dari mana, begitu juga dengan nilai terkecil. Nilai totalnya ini berapa juga kamu harus berpikir. Nilai total kelas ini salah. Ini bukan nilai total tetapi nilai rata-rata kelas. Ini ya, rata kelas ya. Nilai rata-rata kelas ini cara ngambilnya bagaimana? Kamu pikirkan, dapatnya bagaimana? Dapat angka di sini itu diambilnya dari mana ya? Sel awalnya kamu ambil dari mana? Sel akhirnya kamu ambil dari mana? Ya. Modelnya sama seperti latihan yang pertama tadi ya. Jadi ini Bapak minta kamu kerjakan nanti setelah selesai jam pelajaran ya, paling lama nanti mungkin sampai Bapak kasih waktu sampai sore saja ya, mungkin sampai jam 19 atau jam 7 malam paling lambat Bapak minta sudah dikumpulkan semua. Kumpulkannya sekali lagi dalam bentuk spreadsheet. Boleh pakai Google Spreadsheet, WPS Spreadsheet ataupun Microsoft Excel. Kamu kirim ke Google Classroom ya. Jadi sekali lagi Bapak tunggu sampai hari ini paling lambat jam 7 malam kamu kirimkan kembali latihannya dengan menggunakan file spreadsheet atau Microsoft Excel ataupun spreadsheet yang lainnya ya. Penilaian adalah pada bagian rumus ya. Di sini Bapak bisa lihat, karena kalau kamu nanti tampilkannya berupa gambar, Bapak nggak tahu kamu itu tuh membuatnya sendiri benar-benar ngerti apa tidak. Yang jelas kalau kamu mengumpulkan dalam bentuk gambar, Bapak tidak bisa nilai kamu secara maksimal ya. Jadi Bapak minta kamu kirim dalam bentuk spreadsheet ya. Ini soal latihan keduanya ya. Kamu tulis ulang soal latihan keduanya, soal warna
itu bebas, kamu boleh menggunakan warna yang kamu suka. Kemudian tulisannya juga kamu boleh menggunakan tulisan yang kamu suka, fontnya. Kemudian apalagi, yang penting kamu kerjakan dalam spreadsheet. Kemudian kalau sudah, kamu kirimkan ke Google Classroom lagi. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Ya, kalau memang masih belum jelas, kamu boleh bertanya sama Bapak melalui WA ataupun media sosial yang lain. Silahkan mengerjakan.